Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penyelesaian sengketa konsumen, litigasi dan non-litigasi atau BPSK. Perkenalkan, eh, anggota kami, saya sendiri ada Rahel Kristina Tauruk, ada Ratu Aulia Laksana, ada Zahra Nadia Ayu Namnya, ada Rizal Herdiansyah, ada Ridwan Muhammad Fikri, yang selanjutnya ada Samsul dan Salawatul Azmi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal Herdiansyah. Silakan Rizal. Baik, terima kasih waktunya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bagaimana memberikan perlindungan terhadap konsumen yang haknya telah dilanggar. Dalam penelitian ini, konsumen pengguna transaksi e-commerce atau transaksi online mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konsumen dalam berbagai segi merupakan pihak yang lemah kedudukannya bila dibandingkan pelaku usaha. Konsumen seringkali tidak memiliki posisi tawar jika berhadapan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan atau diperlakukan sewenang-wenang oleh pelaku usaha. Maka daripada itu adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, seperti tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratu. Silakan Ratu. Oke. Nah, untuk di sini sekarang kita akan masuk materi selanjutnya, pembahasan yang kedua, yang ketiga ya di PPT ini. Yang pertama itu di sini kita terlihat ada dua dari kotak yang membedakan dari litigasi dan non litigasi. Nah, di sini teman-teman juga pasti kan udah tahu lah ya perbedaan litigasi dan non litigasi sendiri. Untuk litigasi adalah di peradilan atau di pengadilan kalau teman-teman tahu, dan non litigasi adalah di luar pengadilan gitu. Nah, untuk litigasi sendiri itu cara yang ditempuh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan secara keperdataan. Lalu non-litigasi sendiri itu cara yang ditempuh di luar pengadilan dengan jalan mencari hasil kesepakatan yang terbaik untuk para pihak. Nah, penyelesaian sengketa konsumen itu memang hanya dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui litigasi dan melalui cara non-litigasi. Oke, selanjutnya. Lalu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 menerangkan bahwa bukan hanya hak konsumen saja dan kewajiban itu dari pelaku usaha yang diatur, namun juga untuk mengimbanginya itu diatur tentang hak pelaku usaha dan kewajiban dari konsumen sebagai kontraprestasi di antara keduanya dalam hubungan hukum konsumen. Lalu penyelesaian non litigasi yang diatur dalam undang-undang itu perlindungan konsumen itu diselesaikan melalui BPSK, di mana BPSK itu merupakan badan yang dipercaya oleh undang-undang yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Oke, silakan moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra Nadia. Silakan, Zahra. Baik, selanjutnya ada penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan BPSK, yaitu melalui dengan tiga cara. Yang pertama ada konsialisasi, yaitu merupakan cara yang dapat dipilih oleh para pihak, yaitu pengadu atau konsumen sendiri dan juga teradu atau pelaku usahanya, di mana dalam cara ini BPSK hanya bertugas untuk mempertemukan dan mengarahkan jalannya sidang tanpa masuk terlalu dalam pokok perkara. Yang kedua ada mediasi. Mediasi ini hampir sama seperti konsialisasi, tapi bedanya yang katif dalam persidangan bukan hanya konsumen dan pelaku usaha, namun Majelis BPSK juga akan ikut berperan dalam proses penentuan kesepakatan para pihak. Dan yang terakhir ada arbitrasi. Yang beda dari keduanya itu adalah arbitrasi ini dipilih dan disepakati oleh para pihak untuk menyerahkan seluruh pemeriksaan dan putusannya kepada Majelis BPSK, yang artinya bahwa para pihak menyerahkan dan mempercayakan kasusnya kepada Majelis BPSK untuk memberikan putusan yang terbaik dan para pihak tinggal melaksanakan putusan tersebut. Baik, terima kasih.
Oke, di sini saya akan melanjutkan. Waktu yang dimiliki oleh Majelis BPSK untuk menyidangkan dan menyelesaikan perkara konsumen hanya dalam jangka waktu selama 21 hari kerja dalam gugatan diterima terhadap semua hasil kesepakatan dari sidang BPSK, putusan majelis dalam pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan bersifat final atau mengikat. Namun, ternyata masih dimungkinkan ada upaya lainnya, yaitu jika salah satu pihak merasa tidak menerima putusan dari BPSK, maka mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya hukum lainnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salawatul Azmi. Silakan, Salawatul. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang membedakan penyelesaian sengketa konsumen atau sengketa konsumen secara litigasi dan non-litigasi di BPSK. Pertama yaitu penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian di dalam pengadilan, sedangkan non-litigasi penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Kedua, di pengadilan adanya suatu perkara diawali dengan adanya gugatan, sedangkan di BPSK diawali dengan sebutan pengaduan dari pihak yang merasa haknya telah dirugikan. Ketiga, putusan di pengadilan mutlak merupakan putusan dari hakim yang bertugas, sedangkan di BPSK tergantung dari cara penyelesaian yang dipilih. Keempat, pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara menyeluruh dari hal mendasari terjadinya sengketa, sedangkan di BPSK tidak masuk terlalu jauh dan lebih mengutamakan untuk mencari penyelesaian dan titik temu untuk dapat disepakati oleh para pihak. 5. Penyelesaian di pengadilan dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya, sedangkan jika di BPSK dilakukan dengan memilih salah satu cara penyelesaiannya yaitu konsultasi, mediasi, atau arbitrase. Yang keenam, di pengadilan bisa siapa saja mengajukan gugatan tentang perlindungan konsumen dalam pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun jika di BPSK, tidak semua yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan bisa melakukan penyelesaian melalui BPSK. Hanya konsumen akhirlah yang dapat mengajukan gugatan ke BPSK. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridwan. Silakan, Ridwan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada sengketa konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melalui BPSK. Konsumen dapat memperjuangkan haknya secara gratis dan secara kelembagaan BPSK juga diakui oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Fenomena gunung emas untuk sengketa konsumen dengan adanya BPSK tidak semua kasus harus masuk pengadilan, karena ada banyak kasus yang bisa selesai di BPSK sehingga BPSK juga berfungsi untuk menyaring kasus-kasus konsumen sebelum masuk ke ranah pengadilan. Fungsi dan tugas dari BPSK yang memang khusus ada untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Sampai saat ini belum bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masih belum banyaknya masyarakat yang mengetahui mengenai keberadaan dari BPSK, sehingga jumlah sengketa konsumen yang masuk ke BPSK relatif sedikit daripada jumlah yang sebenarnya di lapangan. Oke, silakan. Baik. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan kesimpulan yang seharusnya disampaikan oleh rekan kami, tapi dia tidak hadir dalam ini. Kesimpulannya yaitu penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat diselesaikan dalam dua cara melalui litigasi dan non-litigasi, di mana litigasi dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan non-litigasi dapat diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Penyelesaian di BPSK sama sekali tidak dipungut biaya dan waktu penyelesaiannya relatif singkat sehingga dianggap lebih efisien. Penelitian ini juga menemukan bahwa melalui responden yang mewakili masyarakat di lapangan, keberadaan dari lembaga negara yang khusus menyelesaikan dan membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumennya dibutuhkan. Namun kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang BPSK yang membuat fungsi BPSK belum terlalu dirasakan oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat mengenal BPSK dari mulut ke mulut, sehingga tidak banyak masyarakat tahu bahwa ada lembaga negara yang dipercaya oleh undang-undang khusus untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini terbukti bahwa masyarakat masih lebih mengenal OJK daripada BPSK.
Baik, terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sabar. Dah.